Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain daripada sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu, masih banyak sholat-sholat sunnah lainnya yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi kita selaku umat muslim yang bertakwa. Salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Umat Islam cukup akrab dengan amalan sunnah sholat duha ini. Ini adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa. Sholat duha dikerjakan di waktu pagi hari setelah matahari terbit, sekurangnya setelah 15 menit hingga menjelang masuk waktu zuhur. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, awal waktu sholat duha adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak. Ketika dilihat yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Dan dari hadis dari Amr bin Abbasah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit sampai matahari meninggi. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita selesai melaksanakan sholat duha, baik sebanyak 2 rakaat ataupun lebih, sebelum memanjatkan doa kepada Allah, kita dianjurkan terlebih dahulu untuk membaca istighfar. Adapun bacaan istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat duha adalah sebagai berikut: Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Tuhanku, ampuni dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun. Bacaan zikir ini dianjurkan untuk dibaca hingga 100 kali setelah selesai melaksanakan sholat duha. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha, kemudian beliau mengucapkan Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau mengucapkan kalimat tersebut hingga 100 kali. Setelah itu baru dilanjut dengan doa sholat duha.
Bunyinya sebagai berikut. Allahumma innad duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, atini ma ataita ibadika sholihin. Mari kita baca sekali lagi versi latinnya agar memudahkan para sahabat semua. Allahumma innad duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, atini ma ataita ibadika sholihin. Kemudian dianjurkan memanjatkan doa apapun yang menjadi hajat Anda. Insya Allah apapun itu selagi doanya baik, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari berbagai sumber, dalam rentang waktu pagi hingga menjelang zuhur, ada beberapa waktu terlarang dalam mengerjakan sholat sunnah duha ini, yakni yang pertama, waktu terlarang sholat duha adalah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Lalu yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai matahari menyingsing setinggi tombak, atau hingga kira-kira 15 menit atau 30 menit setelah matahari terbit. Yang ketiga, waktu terlarang sholat duha yakni ketika matahari di atas kepala tidak condong ke timur atau ke barat hingga matahari tergelincir ke barat, yaitu sekitar 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Waktu terlarang yang keempat, dari setelah selesai sholat asar hingga matahari mulai tenggelam. Dan waktu terlarang yang kelima adalah matahari mulai tenggelam hingga tenggelam sempurna. Itulah para sahabat zikir dan doa setelah sholat duha. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.